Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandra Aryo Ripai. Saya dari kelompok 3 Psikologi Industri. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai dampak pengaruh Undang-Undang Otonomi Daerah terhadap pemenuhan upaya sumber daya manusia pada sektor industri otomotif. Jadi sebelum masuk pada pembahasan otomotif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah yang dibuat oleh pemerintah pusat, yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang dan keputusan pada daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Tujuannya yaitu agar daerah setempat lebih mandiri dalam mengelolanya. Kemudian salah satu sektor otomotif yaitu merupakan sektor yang sangat terpukul akibat adanya COVID-19 ini, karena penjualannya terjadi penurunan sebesar 48%, sehingga para negara berlomba-lomba untuk meningkatkan penjualannya, salah satunya yaitu di negara Indonesia. Indonesia pun menerapkan kebijakan PPNBM sebesar 0% guna meningkatkan penjualan tersebut. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pun menyebutkan bahwa sekarang sektor industri otomotif menjadi prioritas utama dalam implementasi pengembangan 4.0. Karena Menprin juga menyebutkan potensi pengembangan industri otomotif didukung dengan Indonesia yang menjadi pasar terbesar kendaraan bermotor di ASEAN dari sekitar 9 negara dengan kontribusi 32% pada 2019. Lebih dari 1 juta dijual di dalam negeri dan 300 telah diekspor ke seluruh dunia. Bahkan keunggulan produk otomotif yang dibuat oleh pabrik Indonesia telah diakui oleh kancah dunia. Hal ini tercermin dari capaian Indonesia yang menjadi eksportir kendaraan CBU ke lebih dari 80 negara, yaitu negara tujuannya diantaranya Filipina, Saudi Arabia, Jepang, Meksiko, dan Vietnam. Terlebih lagi, industri otomotif merupakan sektor berskala kecil dan menengah yang mampu membuka lapangan pekerjaan, sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Hal ini juga sesuai dengan program kebijakan Presiden Joko Widodo dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya UU Otonomi Daerah, hal ini akan berdampak proses perekrutan dan penempatan pegawai lebih menonjolkan suatu relasi atau hubungan-hubungan khusus, terutama dalam hal industri otomotif. Pemerintah dalam lebih fokus pada SDM yang ada di daerah setempat, sehingga dapat meningkatkan skill mereka, diharapkan segera mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usahanya sendiri di bidang otomotif. Dalam pemenuhan SDM, komposisinya tidak terlalu menonjol sehingga dalam pengisian pegawai di lingkungan pemerintahan pada daerah kabupaten akan dikatakan seimbang di antara anak daerah dengan yang bukan anak daerah. Hal ini disebabkan karena kebutuhan SDM dari daerah-daerah otonom yang baru tersebut, sehingga kebijakan awal di dalam penangkatan pegawai adalah untuk kebutuhan semata. Selanjutnya, dalam perkembangan setelah kebutuhan SDM telah terpenuhi, maka kebijakan pemerintah daerah akan terlihat di mana kebijakannya akan lebih memprioritaskan anak daerah. Terkait dengan penyelenggaraan otonom daerah, akan muncul beberapa hal yang sudah sering dilakukan, yaitu adanya kedekatan atau pertemanan tertentu, di mana pertemanan yang akan mengakibatkan proses perekrutan SDM yang akan terpilih maka yang punya kedekatan dengan orang dalam, tetapi dalam pelimpah wewenang dari pusat ke daerah, sehingga pemerintah di daerah dapat menyelenggarakan pemerintah sesuai kebutuhan dan akan terbukanya peluang kerja bagi anak-anak. Dalam pemenuhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang otomotif, Ketua Komite Tetap Bidang Industri dan Pemberdayaan pun mengatakan industri otomotif dalam negeri membutuhkan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memenuhi hal tersebut, perlu dibuat sebuah learning center ataupun pendidikan khusus di bidang otomotif di Indonesia. Tindak lanjutnya yaitu membangun institut otomotif
di Indonesia. Institut otomotif tersebut diharapkan nantinya tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga menyiapkan kompetensi dan sertifikasinya. Dengan demikian, tenaga kerja di sektor industri otomotif bisa bersaing dengan negara lain, terutama di ASEAN. Melalui Institut Otomotif ini, diharapkan struktur industri otomotif di Indonesia makin kuat dan memiliki daya saing yang mumpuni. Dengan berdirinya Institut Otomotif ini akan menjembatani kebutuhan ahli teknologi dan mencetak tenaga kerja yang handal ataupun mencetak sumber daya manusia yang handal di sektor industri otomotif. Yang pertama, industri otomotif adalah merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjualkan serta melakukan purna jual kendaraan bermotor. Lalu, dampak otonomi daerah terhadap industri otomotif adalah yaitu tentunya di tiap-tiap daerah dampak tersebut berbeda-beda tergantung dengan peraturan itu sendiri di tiap daerah. Kita ambil contoh di DKI Jakarta. Pada tahun 2019, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan melakukan kenaikan tarif BBM yang semula 10% menjadi 12,5%, di mana itu berdampak terhadap penjualan, di mana pada tahun tersebut penjualan kendaraan bermotor menjadi menurun karena masyarakat atau khususnya warga DKI Jakarta yang ingin membeli kendaraan bermotor yang baru harus mengeluarkan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Dikarenakan dengan adanya ketentuan baru ini, yaitu yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang BBNKB. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.